Yo, ketika berbicara mengenai hukum bisnis, hal apakah yang pertama kali kamu pikirkan? Sudah pastinya adalah jual beli, transaksi, barang, jasa, modal, produsen, dan masih banyak hal lainnya. Hukum bisnis sendiri menurut Skinner adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Seperti yang kita ketahui, pertukaran barang, jasa, atau uang sering sekali terjadi di pasar, di mana di pasar tersebut terjadi pertukaran ataupun transaksi antara produsen dengan konsumen, yang dalam hal ini adalah si penjual dan si pembeli. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi seperti saat ini, transaksi tidak hanya lagi di pasar, tetapi juga dapat dilakukan secara virtual. Selama kurang lebih 1 dekade kebelakangan ini, pasar online menjadi sebuah primadona baru, terkhususnya di negara kita, negara Indonesia. Seolah tak mau kalah, dari sektor jasa pun juga mulai mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan zaman pada saat ini. Salah satunya adalah seperti ojek online. Ayo kakak, silakan masnya murah-murah. Semuanya 50.000. Bang, ayo bang, masuk bang. Ini murah-murah loh. Semuanya sama bang, 50.000. Halo, Pak di mana? Saya Pak. Iya bang. Ya, selesai. Apakah kamu pernah mengalami 2 kejadian tersebut? Maka dari itu, penting untuk mempelajari hukum bisnis. Hukum bisnis bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi ataupun pelaku usaha. Pelaku ekonomi atau pelaku usaha
merupakan penggerak dari bisnis itu sendiri. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan untuk pelaku ekonomi ataupun pelaku usaha, supaya pelaku ekonomi atau pelaku usaha dapat dengan bebas mengembangkan bisnisnya itu sendiri, namun tetap dalam koridor dan taat pada hukum. Hukum bisnis juga bertujuan untuk mewujudkan bisnis yang aman dan adil. Faktor keamanan dan keadilan merupakan hal yang krusial. Oleh karena itu, pelaku ekonomi atau pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama dalam dunia bisnis. Hal tersebut dapat berdampak positif bagi perkembangan bisnis yang ada di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi akan menumbuh dan mensejahterakan rakyat. Hukum bisnis juga bertujuan untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien. Hukum bisnis juga memiliki tujuan melindungi berbagai jenis usaha, khususnya UKM, dan membantu serta memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Baiklah, di sini saya Novita Dewi akan menjelaskan mengenai landasan hukum bisnis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa landasan hukum adalah suatu aturan atau hukum yang mendasari, yang menjadi patokan dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Nah, dengan adanya landasan hukum ini, maka suatu kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku, sehingga terciptalah suatu ketertiban, keteraturan, dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun landasan hukum bisnis yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Hukum Perdata, yang keempat Hukum Pidana, yang kelima Undang-Undang Perpajakan, yang keenam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang ketujuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang perlindungan konsumen. Yang kesembilan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana mengatur mengenai perjanjian antara karyawan dan perusahaan yang akan menentukan yang bersangkutan dalam perusahaan tersebut. Yang ke-10 yaitu Undang-Undang Haki. Undang-Undang Haki terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan jasa ataupun produk. Yang ke-11 yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ke-12 yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan. Yang ke-13 yaitu Undang-Undang Perkoperasian. Yang ke-14 yaitu Undang-Undang TPPU. Undang-Undang TPPU ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, sekarang sudah jelaskan apa itu hukum bisnis, begitupun dengan tujuan dan fungsinya. Oleh karena itu, jangan takut dan jangan ragu untuk berbisnis, karena dengan berbisnis kita juga dapat membantu perekonomian negara. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.